وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita pada kesempatan malam hari ini yang sudah ikut tergabung dari berbagai media, dari Hijrah TV di seluruh satelit di seluruh Nusantara, demikian dari MKH TV, demikian juga dari Yufid TV, Ghuraba Musqat, demikian Medis TV, Rinjani TV, Yadain TV, Kanz Media Sunnah, MKSS TV, ARB Mengaji, Thuraya TV dan yang lainnya yang ikut bergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Inilah dia pertemuan kita perdana setelah sekian lama pandemi melanda. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla angkat segera musibah dan bencana yang menimpa negeri kita dan seluruh penjuru dunia. Dan mudah-mudahan ya itu menjadi kafarah, penebus dosa atas kesalahan dan kekurangan kita terhadap Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa juga kita memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa di kesempatan malam hari ini kembali kita dengan izin Allah Azza wa Jalla di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kitab yang sudah kita mulaikan dahulu beberapa tahun sudah, masih di dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita tahu kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Pertanyaan, ya, apa kedudukan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dalam agama kita? Dahlin. Kurang ingat katanya. Ya, Pak Guru Mahdan. Apa kedudukan Sahih Al-Bukhari dalam Islam? Ahsanta. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Maka semua riwayat-riwayat hadis di dalamnya semuanya apa? Sahih. Sepakat umat menerima kesahihannya. Sahih Al-Bukhari, demikian juga Sahih Imam Muslim. Adapun yang lainnya, penulisnya tidak mensyaratkan bahwasanya di dalam sahihnya, di dalam kitabnya itu hadisnya sahih, seperti Sunan Abi Dawud, Sunanut Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Hanya dua yang disyaratkan hadisnya sahih di dalam kitabnya, yaitu Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan ambil insyaallah taala yaitu pembahasan dengan judul kedudukan akal dalam beragama. Kita tahu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya adalah apa? Akal. Maka itu sebabnya orang kurang akal, ya, orang kurang akal tidak ada kewajiban untuk ibadah.
Orang kurang akal tidak ada kewajiban untuk ibadah, apalagi akan jadi wali. Ya, wali nikah orang gila tidak sah, apalagi akan menjadi wali Allah nanti, lebih enggak sah lagi. Baik. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan beban itu kalau ada akal. Kalau tidak ada akal, tidak ada beban. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, rufi'al qalam an thalatha. Allah mengangkat pena, tidak mencatat kesalahan dari 3 orang. Dari berapa? 3 orang. Baik. 1, mana lalu muslihin? Siapa yang tidak dicatat salahnya lalu muslihin? Allah. Orang yang mati syahid, luar biasa. Ido, orang gila. Orang gila mana ada salahnya? Tapi kalau ngerusak barang orang nanti walinya yang ganti. Tapi dia, kenapa enggak sholat? Ya saya gila. Atau dia gila, enggak wajib sholat karena akal tidak sempurna. 1. Ya, yang kedua. Allahu Akbar. Orang yang ketiduran, yang tidur sampai dia bangun. Tidak bisa nanti begitu bangun, kau ini tidak sholat ini katanya. Iya bagaimana dia sholat, dia sedang tidur. 2. Baik. Yang ketiga, M. Sadarudin. La ilallah. Orang pingsan? Ayo, anak kecil sampai dia baligh. Jadi akal ini punya fungsi luar biasa para hadirin. Bayangkan orang gila akal kan? Anak kecil juga akal. Orang tidur akal juga. Maka betapa besarnya pengaruh akal ini dalam syariat kita. Nah, maka sekarang kita ingin tahu kedudukan akal dalam beragama. Baik, kita dengar riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullah, babun al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Bab hukum-hukum dikenal dengan bukti-bukti. Ini hukum salat, ini hukum puasa, ini hukum haji, ada bukti. Wa kaifa ma'na ad-dilalati wa tafsiriha. Bagaimana tafsirnya, bagaimana maknanya dalil itu? Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan. Maka ingat, Nabi tidak meninggal dunia melainkan diajarkan ilmu segala-galanya. Contoh ilmu apa, Mi? Paling kecil disebut dalam hadis itu. Mas Yun, Asmadi, ilmu apa? Ilmu burung. Ilmu apa? Ilmu burung. Apa ilmu burung? Keluar pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Nah, di sini namanya ilmu tawakal. Jadi harus kerja, harus keluar, harus cari, jangan duduk-duduk di masjid doa terus dari pagi sampai sore doa. Ya Allah kasih rezeki. Ya bagaimana mau datang dia duduk aja. Ya, jadi mesti ada usaha. Nah, Nabi SAW sudah jelaskan. Di sini contohkan. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amral khail wa ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beritakan tentang ilmu kuda. Ajib, ada ilmunya kuda, ada. Ya, dan yang lainnya. Tsumma su'ila 'anil humur. Nabi juga ditanya tentang himar, keledai. Ingat, keledai ada 2 macam.
Wahyu, mana dia? Blasteran. Wetur. Woi, kadus. Nah, tinggal kepala desa kita cari nih, kadus sudah ada ini. Nanti lama-lama kita cari penghulu terus kan? Bagaimana lalu muslihin? Ada hemar jina, ada hemar liar. Loh, beda hukumnya? Ya, beda hukumnya. Hemar liar halal, itulah zebra. Hemar jina yang diternak, yang ditunggangi itu haram. Nah, beda hukumnya. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik. Fadallahum ala qawlihi ta'ala. Maka Nabi SAW menunjuki umat ini firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan seberat biji sawi pasti akan dilihat. Ini isyarat apa? Yang kecil saja dijelaskan, apalagi perkara besar. Yang kecil dijelaskan. Maka lihat kisah Salman Al-Farisi. Ditanya oleh Yahudi. Maksudnya ingin menghinakan, memperolok agama Islam. Apa katanya? Ya Salman, allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah. Apa betul Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu, hatta tata cara buang hajat? Ini maksudnya memperolok ini. Masa segitunya sampai buang hajat diajar gitu loh. Maksudnya ingin memperolok. Ternyata sebaliknya, dengan bangga Salman mengatakan, ajal, benar. Kami telah diajarkan oleh Nabi SAW, kalau buang hajat jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Lah bagaimana kita ini di belakang masjid membelakangi? Boleh kalau dalam bangunan. Tidak boleh itu kalau di padang pasir atau di kali. Ya. Tidak boleh. Di padang pasir, di sawah, membelakangi menghadap kiblat, tidak ada penutup, nggak boleh ya. Di dalam bangunan lebih baik lagi, meskipun menghadap maupun membelakangi, lebih baik tidak usah. Tapi kalau membelakangi dalam bangunan boleh. Tapi lebih baik tidak. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW sebutkan sebagaimana dalam Sahih Al-Jami', ya, man qadha hajatahu fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiraha kutiba lahu hasanah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buang hajat, saat dia buang hajat tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, dicatat sekali buang hajat itu satu pahala. Subhanallah. Mana sakit tian hilang, ya, sakit perut hilang, dapat pahala. Tapi kalau dalam bangunan menghadap membelakangi hukumnya boleh. Luar bangunan nggak boleh. Nah, ini diajarkan oleh Nabi, bangga Salman. Yang kedua, kalau istinja nggak boleh tangan kanan. Karena yang kanan ini untuk yang baik. Tiga, kalau istinja pakai batu atau pakai tisu misalkan ya, jangan kurang dari tiga. Minimal berapa? 3, lebih boleh. Nah, diajarkan. Wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil dhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang dhab, biawak. Tapi bukan biawak sasak atau biawak kita Indonesia, enggak, biawak Arab. Nah, berembe ini katanya. Ya, bagaimana aja biawak Arab ini? Ya, kalau katanya orang ya, sampai disebut apa, perumpamaan oleh orang Arab, bedanya biawak kita dengan biawak padang pasir itu, apa kata mereka? Ya, lan af'ala hatta, Arab itu nggak bisa minum mati dia.
Maka itu sebabnya cara di sana kalau menangkap biawak itu lubangnya dikasih langsung keluar sudah dia. Nah kalau kita biawak kita bagaimana? Woi, makan ikan orang nyelam dia. Diam di dalam kan, tahu-tahu ikan orang sudah habis. Ini gambarnya nih biawak Arab nih. Ini dia punya ekor itu kayak gergaji. Itu punya nyal gojo yang berduri itu loh. Ini dia nih. Ini biawak Arab, lembut. Kalau sudah ketangkap sama manusia nggak bisa liar dia. Beda kalau biawak kita, la ilaha illallah. Terus ini lembut kulitnya, biawak kita kayak ban. Ya, kalau orang sana ini bukan mitos tetapi benar. Apa? Ini adalah untuk makanan laki-laki yang sudah berkeluarga. Ini luar biasa Pak Guru Mahdan nih. Ya. Adapun yang dijual kadal Mesir kata enggak usah ini pakai ini. Ya Bang? Ini dia. Ini namanya dhab. Disebutkan di sini Nabi ditanya tentang dhab, biawak Arab itu. Faqala, Nabi menjawab, la akuluhu wa la uharrimuh. Aku tidak makan, aku juga tidak mengharamkannya. Berarti apa? Hukumnya mubah. Nabi enggak makan, Nabi tidak mengharam. Anda perhatikan di sini. Beda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia itu ya mengizinkan. Kalau mengizinkan berarti perintah. Tapi kalau membiarkan berarti hukumnya mubah. Wa ukila ala maidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhabb. Di hidangan Nabi pernah Khalid ibn Walid makan biawak. Nah begitu Nabi diminta, ya Rasulullah ayo makan katanya, Nabi diam. Nah ini biasa cara Nabi para hadirin. Nabi itu kalau enggak suka, tapi belum tentu haram ya, kalau masalah makanan, kalau enggak suka Nabi diam, bukan berarti dia haram. Nah Nabi SAW terhadap dhab ini, biawak Arab ini, Nabi diam. Tetapi tidak diharamkan. Berarti hukumnya apa, boleh. Khalid bin Walid makan biawak di hidangan Nabi SAW, di meja Nabi SAW. Apa kata Khalid? Ya Rasulullah, ayo makan katanya. Apa jawaban Nabi SAW? Innahu la yujadu bi ardi qaumi. Oh ini biawak ini enggak ada di Mekah. Nabi SAW tidak mau makan. Tapi hukum makan kenapa? Karena Nabi mengizin. Andai kata tidak boleh, Nabi pasti apa? Melarang. Baik. Fastadalla Ibnu Abbasin bi annahu laisa biharam. Ibnu Abbas berdalil dengan ini menunjukkan bahwasanya namanya dhab atau apa? Biawak Arab itu adalah hukumnya halal, tidak haram, atau hukumnya mubah. Ya, apa ndak bisa dikias dengan kita punya dhab biawak, bahasa Sasak Jawa katanya. Kalau udah lebih besar lagi beruti katanya. Ya. Apa bisa dikias? Nggak bisa dikias. Kenapa? Karena beda sekali. Segi tempat hidup. Ini kena air mati, ini senang dia. Kemudian ini makanan yang bagus-bagus. Kalau biawak kita makannya apa? Bangkai dan yang kotor-kotor. Baik. Apa kata Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, wa yustafadu minat tarjamah. Dari riwayat ini, tema ini menunjukkan bayanur ra'yil mahmud, menjelaskan mana dia pendapat yang terpuji. Pendapat yang terpuji. Bagaimana? Wa huwa ma yu'khadhu mimma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang terpuji itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didukung oleh apa?
hadis min aqwalihi wa af'alihi, baik ucapan Nabi maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ini yang akan kita jelaskan sekarang, posisi dan kedudukan akal dalam beragama. Melihat penjelasan yang sedikit ini para hadirin, akal sama sekali tidak bertentangan dengan dalil, karena akal fungsinya memahami dalil, akal fungsinya menerima dalil, dan dalillah yang paling atas. Baik, maka itu sebabnya dikatakan oleh Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, juga dibawakan dalam khutbah Arafah. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Lan tadhillu ba'dahuma in tasamtum bihima, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau pegang teguh dua pusaka ini. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi akal di bawah wahyu, posisi akal mencerna wahyu, posisi akal mengambil hukum dari wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan ar-ra'yul mahmud, pendapat yang terpuji, pemikiran yang terpuji yang didukung oleh dalil. Maka itu sebabnya para ulama kita, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan apa? La yahillu li ahad aw man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah jelas baginya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat loh, Imam Syafi'i ini terkenal dengan nasyirus sunnah, penebar hadis. Penebar apa? Hadis. Bahkan beliau punya ucapan luar biasa. Apa kata beliau? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menghafal hadis maka dalilnya kuat. Siapa menghafal hadis maka hujjahnya kuat. Ya. Jadi beliau rahimahullah taala mengatakan, man istabanat lahu, siapa yang telah jelas baginya sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu sunnah, suatu cara, suatu dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun, an yatrukahu, meninggalkan hadis itu, liqauli ahadin kainan mangkana, gara-gara ucapan seseorang. Baik, sekarang kita ambil dalil yang pertama, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Imam Malik. An Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam. An Abi Salih As-Samman, dari Abu Salih As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khailu li thalathatin, kuda itu untuk 3 orang. Wah, ini penting punya kuda ini. Bagus punya kuda. Ya, itu bagus punya apa? Kuda. Ini kuda yang asli, tapi ini bukan kuda ya mereknya mobil itu. Ya, kalau itu kan tidak ada solarnya, macet dia. Nah, ini aman-aman saja, yang penting bisa makan, aman sudah. Ya. Al khailu li thalathatin, mungkin yang buat mobil terinspirasi ya. Sampai kita punya mobil terkenal aja Kijang. Kenapa? Larinya kencang. Nah, ini inspirasinya. Ya, ada yang buat cangkul cap buaya. Baik. Al khailu li thalathatin, kuda itu untuk 3 orang.
Satu, lirajulin ajrun, ada orang punya kuda dapat pahala. Subhanallah. Ada orang punya kuda dapat apa? Dapat pahala. Ya, belum menghitung piala. Ini punya kuda dapat pahala. Satu. Walirajulin sitrun, ada yang memiliki kuda sebagai apa? Sebagai sitrun, sebagai penutup. Sebagai apa? Penutup. Nanti akan datang penjelasannya. Wa ala rajulin wizrun, yang ketiga ada yang punya kuda dapat dosa. Subhanallah. Ya Dahlia? Ya. Jadi yang punya kuda ada 3 kemungkinan ini, Yos. 1 dapat pahala, 2 untuk menutup diri, 3 dosa. Baik, kita dengar. Fa ammal ladzi lahu ajrun, adapun yang punya kuda dapat pahala. Farajulun rabataha fi sabilillah, seorang yang memelihara kuda sebagai persiapan untuk membela agama Allah. Karena ingat para jamaah, diisyaratkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasihil khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu akan tetap tergantung di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Ini isyarat tayang-tayang akan mogok semua nanti ini para jamaah. Yang enggak mogok haja apa? Kuda. Kalau tayang mogok semua. Ya. Nanti muncul neuron apa? Partikel-partikel yang disemburkan oleh matahari, macet internet. Ya. Ya, semuanya jadi apa? Kacau, karena semua sekarang sistem komputerisasi, digitalisasi, akhirnya macet sebentar, kebingungan semua, sampai kita pun ikut bingung. Kenapa? Datanya kesimpan di internet. Nah, ini maka ini Islam ini luar biasa para jamaah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla ya memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menghafal Quran. Bagaimana diperintahkan oleh Nabi sahabat untuk mencatat. Nah, dari sana apa? Tercatat kitab-kitab sekarang. Ini kalau ini biar macet lampu nggak apa-apa. Yang penting jangan dia terbakar atau masuk dalam air saja. Tapi kalau ini habis baterainya, ma'assalamah. Tamat sudah. Ya. Kemudian data penyimpanannya penuh, nabi error, nggak bisa. Ya. Kalau ini aman, apalagi di sini, ya lebih aman lagi. Baik. Jadi Nabi mengatakan kuda itu terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari. Ini dia. Kapan? Kalau dipelihara untuk persiapan membela agama Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, dengan jihad yang syar'i, jihad yang sesungguhnya, jihad yang benar, jihad yang dikomandoi oleh pemimpin negara. Bukan jihad kelompok, ya, bukan jihad sembarangan. Fa'atala fi marajin aw rawdatin, lalu digembala di padang pasir, di padang rumput. Fama asabat min tiyalaha dzalikal maraj war rawda kana lahu hasanat. Maka apa? Ya, kotorannya atau apa saja minumannya itu akan menjadi pahala bagi yang punya kuda. Subhanallah. Ini ternak yang barokah nih para jemaah. Tapi tinggal perbaiki niat. Ya, yang cari piala robah jadi pahala. Kalau jadi piala kan untuk apa? Kuda balap. Baik. Walau annaha qutiyat tilaha fastannat syarafan aw syarafain kana atharuha wa arwathuha hasanatil lahu. Maka kuda ini ya, kotorannya, kencingnya, kenyangnya, ya, puasnya minum, itu semuanya menjadi catatan pahala bagi yang punya. Subhanallah.
Ya, jadi pahala. Ini wahya lidzalika rajul ajrun. Yang seperti ini seorang akan mendapatkan apa? Pahala. Seorang akan mendapatkan pahala ketika dia pelihara kuda ini dengan tujuan dipersiapkan untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan. Ada orang pelihara kuda tujuannya adalah taghanniyan wa ta'affufan, untuk mencari duit. Nambang. Ya, kalau di Lombok Timur beca. Di sini dokar, cidomo. Cikar dokar. Zaman dahulu dokar para jemaah, yang bannya pakai besi itu loh. Baik. Jadi ini dia pelihara kuda itu taganian, untuk mencukupi kehidupannya. Walam yansa haqqallah fi riqabiha, dan dia pun tidak melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mana dia ada hasilnya mencapai nisab, ada hasilnya mencapai apa nisab, maka dia bayar zakatnya. Tapi ingat, kuda itu sendiri nggak ada zakatnya. Maka Nabi SAW bersabda, laisa 'ala rajul fi farasihi sadaqah. Seorang tidak wajib bayar zakat kuda, termasuk mobil. Kecuali mobilnya niaga, hasilnya itu dikumpulkan setahun mencapai harga 85 gram emas, baru wajib zakat. Karena ingat, dalam hukum ekonomi, mobil itu semakin tahun semakin apa? Harganya turun, susut. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang punya kuda tidak wajib zakat. Apa yang wajib dizakatkan dari binatang ternak? Yos? Unta, 1. Sadarudin, 2. Apa? Sapi. Dahlin? Kambing. La ilaha illallah. Ganas ini aja. Udah itu aja sudah. Jangan kawan-kawannya. Unta, sapi, kambing dan sejenisnya. Tapi ingat, bukan semua sapi, bukan semua kambing, bukan semua unta. Syaratnya tidak perlu dicarikan rumput, dilepas. Seperti ya jamaah-jamaah kita kaum muslimin, saudara-saudara kita yang di Sembalun, dilepas di gunungnya. Ya, nanti kalau mau tahu mana sapinya, tinggal bawain dia apa? Garam. Gini pukul, datang sudah dia. Kali itu wajib zakat itu. Berapa? 30 baru dia wajib zakat. 40 kelipatan terus. Kambing juga dia makan sendiri, bukan dicarikan. Sapi juga dia makan sendiri, bukan dicarikan. Kalau dicarikan nggak ada zakatnya. Nah, di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Nabi SAW menyebutkan seorang yang mengikat kudanya untuk mencari penghasilan, untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta, dan dia tidak melupakan hak Allah Subhanahu wa taala pada kuda tersebut, maka itu kuda sebagai sitir, menutup diri untuk tidak apa? Minta. Yang ketiga, wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an fahiya ala dzalika wizrun. Seorang yang mengikat kudanya sekedar kebanggaan. Ini hati-hati nih. Sekedar untuk pamer, maka itu dosa. Tur, jelas? Hendak ambil linang.
Mulai 5 watt. Baik, Wahyu, jelas ini? Berapa jenis yang punya kuda? 1. Baik, kapan menjadi pahala? Dipersiapkan? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan menjadi dosa? Ami. Dia dipamerkan dan Baik, kapan menjadi penutup diri supaya tidak minta-minta? Ini. Baju kotak-kotak. Guru. Pak Jambar. Kalau cari nafkah. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil humur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keledai. Apa? Ingat berapa macam keledai? Ada yang jina, hukumnya itu apa? Hukumnya haram. Yang kedua, liar. Apa itu namanya? Zebra. Itu hukumnya apa? Halal. Baik. Qala ma anzalallahu alayya fiha illa hadhil ayah al-fadhah al-jami'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah azza wa jalla tidak menurunkan kepadaku satu ayat pun kecuali Allah azza wa jalla tidak menurunkan apapun tentang keledai ini kecuali hanya satu ayat. Ya, ayat yang ringkas. Satu ayat yang ringkas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil semut hitam yang paling kecil, maka pasti akan dia lihat. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil semut hitam yang paling kecil, atau seberat semut hitam yang paling kecil, maka pasti juga akan dilihat kelak pada hari kiamat. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa penjelasan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fihi bayanu fadli al-khail. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang keutamaan kuda. Maka bagus pelihara kuda ini. Dan ingat, minimal 2 yang pertama niatnya. 1, paling utama dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Minimal yang kedua apa? Untuk cari udah. Jangan yang ketiga ini nomor 1 katanya, kelas K. Jangan untuk membanggakan kudanya, ini dosa ini. Ya. 2. Hadis ini menjelaskan ya, atharun niyah 'alal amal. Pengaruh niat terhadap suatu perbuatan. Maka pantas Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu, amalan baik itu bergantung pada nih. Sekarang kuda baik apa tidak? Baik. Kuda ini baik. Nah sekarang orang bergantung pada niatnya. Kalau dia punya kuda, persiapan untuk berjihad di jalan Allah, pahala. Kalau dia punya kuda, ngapain beli kuda? Ya kita pakai nambang, cari fulus. Ya, dapat fulus. Ngapain punya kuda? Wah ini kita mau perlombakan supaya kita mendapat juara dunia. Nah, maka yang didapat dosa. Ini pengaruh apa nih? Niat dalam suatu perbuatan. Faedah yang ketiga, wa fihi bayan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya apapun dari perkara dunia maupun perkara akhirat, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan penjelasan apapun di dalam Alkitab. Alkitab satu mengatakan Quran, satu mengatakan Al-Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, wa fihi al-hathu ala fi'lil hasanat. Hadis ini menganjurkan kita hendaklah berbuat kebaikan meskipun kecil. Jangan diremehkan. Karena ingat ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seberat dzarrah, biji sawi, semut hitam yang paling kecil, pasti akan kelihatan nanti hari kiamat. Enggak mungkin dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Meskipun bertemu dengan kawan dengan wajah cerah ceria. Jadi kita senyum saja sudah sedekah ini, apalagi bisa ngasih duit. Salam tempel. Senyum aja sudah apa? Sedekah, apalagi benar sedekah. Subhanallah. Ya. Baik. Jadi jangan remehkan yang namanya kebaikan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Nabi menyebutkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Kira-kira zaman sekarang ada yang sedekah dengan sebiji kurma? Darah. Insya Allah nggak ada. Kenapa? Alhamdulillah Allah berikan kelapangan rezeki. Ada yang sedekah dengan 1 kilo, ada yang sedekah dengan berdus-dus, bukan lagi 1 kilo. Nah, apalagi yang berdus-dus, yang 1 biji kurma saja kita bisa selamat dari mana? Api neraka. Maka penting saat sedekah itu dari yang halal, jangan dari yang haram atau uang panas, uang tidak jelas, kepeng bedok. Ya. Harus dari yang halal. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin. Siapa yang bersedekah seukuran 1 biji kurma tapi dari hasil yang halal, taqabbalahu Allah biyaminih. Allah terima dia dengan tangan kanannya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Fayurabbiha, dikembangkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seorang di antara kalian membesarkan anak-anak kambingnya dan anak-anak untanya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai-sampai sedekah yang kecil itu sampai seperti gunung. Maka sebabnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah kembangbiakkan sedekah. Jangan diremehkan, meskipun kecil, ya. Tapi rutin, tiap bulan, tiap pekan, apalagi tiap hari. Bahkan dulu para ulama ussalaf, para jamaah, sebelum dia berangkat menuntut ilmu mesti sedekah. Bahkan sedekah apa? Hattal basalah, 1 biji bawang dipakai sedekah, tidak malu dia. Wal ka'kah, 1 potong kue itu dipakai sedekah sebelum berangkat menuntut ilmu. Subhanallah. Kita kalau tidak besar kan malu kita. Apalagi ada pengumuman di masjid, Dahlen 5 yu. Nah, disebut yang lainnya, M Sadarudin 500.000. Wah, ini bahaya nih. Lemas lah, kalah aku. Faedah berikutnya, wa fihi tahdhir min amali syarr wa in kana qalilan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita peringatan terhadap amal keburukan meskipun kecil. Jangan, hati-hati para hadirin. Maka banyak-banyak terus istighfar. Lihat Nabi kalau sekali duduk,
dihitung oleh sahabat sebagaimana dibawa oleh Ibnu Sunni, kami menghitung Nabi itu sekali duduk 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa? 100 kali. Sekali tokol, sekali duduk itu. Subhanallah. Padahal Nabi kan dosa yang telah lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Dong berembeta ini. Harus kita lebih waspada. Maka itu sebabnya ungkapan ulama kita mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa besar kalau terus-menerus minta ampun, dan tidak ada namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Faedah terakhir. Wa fihi bayan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yufti bi ra'yihi. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi fatwa itu bukan dengan pikiran beliau. Mesti ada apa? Wahyu. Maka Allah sebutkan di dalam suratul Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang datang dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Isya. Baik, nampaknya waktu sudah masuk. Kita azan dulu, lalu kita tanya jawab sedikit, baru kita iqamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita akan ambil beberapa pertanyaan di sini. Ada orang pinjam uang 5 juta, waktu kembalikan 5 juta. Dia kasih lebih, boleh apa tidak? Tidak ada embel-embel lebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zada wastazada faqad arbah." Siapa yang menambah dan minta ditambah, maka dia berlaku riba. Meskipun enggak ada syarat, ada syarat lebih parah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum membeli singkong di dalam tanah? Apakah sama seperti membeli sapi di dalam perut? Pertama, singkong dalam tanah bisa diangkat langsung, boleh. Tapi yang jadi masalah adalah sapi di dalam perut, ini enggak boleh. Majhul. Kalau dalam tanah tinggal diangkat. Sapi bisa diangkat? Ya enggak bisa kalau belum waktunya. Maka enggak boleh. Itu gharar, yang ini boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kalau kita pelihara rusa? Ya. Kita pelihara 50, apa wajib kita mengeluarkan zakatnya? Melihara jangan rusa. Sapi enggak wajib zakat. Kenapa? Karena kita carikan dia rumput. Ya. Dan rusa kita katakan ini bukan binatang peliharaan, tapi ini binatang liar. Ya, beda kalau sapi tinggal dilepas, datang yang punya, bawakan dia garam, datang dia. Ya, jadi ini tidak bisa diqiyas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu telepon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini mau tanya Pak Ustaz dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan, silakan. Mengenai hal waris ya, harta gonogini. Itu kalau salah satu meninggal itu bagaimana pembagiannya? Apakah dibagi dua dulu sama istrinya, lalu yang separuh bagian bapaknya itu dibagikan? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Sumatera Utara Ustaz. Sumatera Utara, silakan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum posisi orang yang mengingkari sifat Allah dan nama-namanya, sementara dia mengimani tauhid rububiyah dan uluhiyahnya? Baik, apakah itu dosanya jawabannya. seperti syirik seperti yang lain gitu? Baik. Ya, halo. Dari Sumeneb, Madura. Dari Sumeneb, Madura, silakan. Iya, saya punya hutang tapi saya tidak mengembalikan. Karena saya dihukum negara. Apakah di akhirat saya juga akan dihukum? Baik, itu jawabannya. Pertanyaan pertama, suami istri berkaitan dengan gonogini kalau ada yang meninggal salah satunya. Pertama, nama gonogini itu kalau istrinya punya andil, itu nama gonogini. Kalau istrinya nggak punya andil berarti nggak punya, kecuali bawaan dari orang tuanya. Misalkan bisnis, suami punya modal, istri ikut saat kerja itu harus jelas apa hitam di atas putihnya, engkau sebagai pegawai atau tidak, harus jelas. Akhirnya apa? Namanya harta ini memang suka membuat kita ribut dan membuat kita rusuh. Itu sebabnya Allah yang bagi dia, bukan kita yang bagi dia. Dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kalian pada anak-anak kalian untuk satu anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan dan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana berkaitan dengan saya punya utang tapi enggak bayar utang? Bagaimana di akhirat? Karena di dunia saya dihukum, misalkan enggak bayar, masuk penjara. Ya kalau enggak tobat ya tetap kena hukuman. Dan yang namanya utang ini berat. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, yughfaru lisyahid kulli syai'in lad-dain. Orang mati syahid itu diampuni segala dosanya kecuali utang. Kalau utang tuh nggak ada nama ampunan, harus bayar. Kalau nggak bayar di dunia, bayar di akhirat pakai pahala atau dosa yang tempat berutang akan pindah ke kita. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, tapi enggak percaya kepada sifat-sifat Allah? Tidak ada gunanya kita mengimani rububiyah dan mengimani ibadah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Hukum memakan ikan lele yang suka makan bangkai dan kotoran. Nah, ini namanya jillalah. Harus karantina. Jadi bukan kita saja yang dikarantina. Hewan juga karantina. Karantina di air yang mengalir, kasih pakan yang suci 3 hari 3 malam baru boleh dikonsumsi. Ya, jangan langsung bongkar sabtip yang la ilaha illallah. Warnanya kuning-kuning. Jelas itu? Ya, Allah taala alam. Baik. Saya mau tanya, setelah baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, boleh kita lanjutkan membaca la syarika lahu? Pertama, para hadirin, perlu kita perbaiki iftitah kita. Loh, kenapa? Karena iftitah kita yang dahulu disambung jadi 1/2, 1 sepotong, bukan setengah lagi, 1/3. Nah, iftitah wajah tu wajah lilladzi, panjang, ini iftitah paling panjang sampai akhirnya ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita, ya, wala ilaha ghairuka, sampai sana dia panjang. Nah, maka iftitah yang benar ini bisa dirujuk di buku yang sudah kami tulis, Variasi Sunnah dalam Ibadah. Di sana dia iftitah Nabi itu bervariasi. Paling pendek afdal subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau yang biasa tetapi ujungnya harus diperhatikan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Udah sampai sini aja yang sahih. Jangan ditambah wajah tuh, ini nempel lagi namanya nih. Nah, nanti wajah tuh lain dipakai. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat bangkit ke rakaat berikutnya bagaimana posisi tangan kita? Posisi tangan bisa seperti ini, bisa juga mengepal sebagaimana hadis Ibnu Umar. Hadisnya sahih, wallahu taala ala wa alam. Maka hati-hati, kadang-kadang orang belum paham dikatakan meninju katanya. Bukan meninju. Ini hadis Nabi SAW, ya'jin. Ya'jin seperti orang mengepal apa? Adonan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum berwudu di kamar mandi? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting di kamar mandinya jangan baca jangan, nggak boleh. Karena Nabi waktu dia buang air kecil, ada yang salam, assalamualaikum, Nabi diam. Selesai buang air, dia berwudu, Nabi panggil dia. Tadi itu saya tidak jawab salam karena lagi dalam keadaan tidak suci. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana arisan pakai uang? Seandainya anggota arisan dapat arisan lalu dipotong untuk konsumsi, ini namanya riba. Nggak boleh. Ini namanya qard jar naf'an, utang yang diambil manfaatnya. Maka namanya arisan itu, yang dapat pertama dia berutang, yang dapat terakhir dia nabung. Kan benar kan? Dapat pertama tinggal apa? Bayar terus. Yang terakhir yang paling asik. Kenapa? Nabung. Asal jangan kabur yang nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi tidak apa-apa arisan boleh. Ya. Menurut sebagian para ulama kita boleh. Asal tadi jangan ada perjanjian siapa yang dapat kena foto. Ini nggak boleh ini. Atau siapa yang dapat dia bayar konsum. Nggak boleh ini. Utang diambil manfaatnya, riba ini. Hati-hati ini. Sebagian mengatakan mutlak nggak boleh. Kenapa? Karena nyusahin diri buat utang. Sementara Nabi itu ngutang untuk apa? Ngutang untuk perut saja, ya, bukan untuk kemewahan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat satu telepon. Ya, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Baik. Apa boleh wanita mandi haid kalau mandi keramas?
wanita mandi haid kalau mandi keramas. Maksudnya apa ini? Ya, kita katakan wanita mandi haid, mandi haid. Mandi keramas, mandi keramas. Karena mandi keramas itu mandi biasa, kalau mandi haid itu mandi wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada imam baca Al-Fatihah, setelah baca Fatihah baca ayat kursi. Apa boleh? Kenapa tidak boleh? Ayat kursi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terakhir. Ya halo, baik terputus. Ketika rakaat ketiga atau keempat belum selesai baca Fatihah, imam turun ruku, kita potong Al-Fatihah tersebut atau buru-buru diselesaikan? Ya lihat situasinya. Kalau imamnya gesit, ya dia turun aja sudah. Ya, nanti yang nanggung siapa? Ini Pak, hati-hati Pak Imam ini hati-hati nih ya. Jadi urusan imam ini nanggung semua ini. Ya, kalau imam benar, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Kalau imam salah, imam dapat dosa, makmum dapat pahala. Jadi status makmum aman, tapi status imam bisa untung, bisa buntung. Ya, terakhir kita ambil dari penelpon. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, Bu. Iya. Pas dimulainya azan, bolehkah langsung sholat? Baik, ditunggu jawabannya. Pas mulai azan apa boleh langsung sholat? Bagi para wanita yang penting azannya tepat waktu, jangan kepagian. Karena ada yang kadang kepagian, kenapa? Disetel jamnya seperti itu. Wah, waktu ini katanya. Padahal apa, di luar aja belum. Ya, karena ada yang azan asar jam berapa? 2:30 di azan asar. Ternyata apa? Dia balas dendam. Ya, kenapa? Karena kemarin disalib sama kawannya. Biar saya pagian katanya. Wah, ini hati-hati ini. Jadi mesti kita punya ilmu tentang waktu ini. Saya kira demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Jumpa perdana kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah lanjut lagi nanti ya. Sekali 2 pekan insyaallah sementara. Nanti kita lihat, mungkin bisa setiap pekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ba'dal isya insyaallah di depan Balai POM Provinsi di Jalan Catur Warga sebelum Rumah Sakit Islam. Wallahu ta'ala.